Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Di hari Sabat ini kami dapat berjumpa kembali dan kiranya saudara mendapat kekuatan daripada Tuhan. Ya, pagi hari ini tanggal 15 November tahun 2020 Masehi, kita berjumpa kembali tetap dengan tema besar kita hidup berkemenangan di bulan ini. Tetapi minggu ini lanjutan dari minggu yang kemarin bahwa pelayanan kita harus menang. Dari bagian pelayanan yang menang itulah, pagi hari ini kita ada tema pelayanan yang tunduk. Ya, jadi pelayanan yang tunduk. Supaya pelayanan kita menjadi menang, saudaraku. Apapun saudara pagi hari ini, saya rindu bahwa Tuhan menolong saudara, memberkati dengan kesehatan yang luar biasa, karena dengan demikian sukacita menyertai. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ayat kita baca pagi hari ini, dua ayat kita baca dalam Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ya, Yakobus 4 ayat ke-6 sampai ke-7. Saya bacakan buat saudara. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan yang pertama itu kita harus membuat diri kita harus tunduk dulu kepada Tuhan. Permulaan dari sebuah pelayanan adalah tunduk kepada Tuhan, otoritas tertinggi kita yang kita layani. Kalau kita bicara pelayanan, sedangkan kita sendiri tidak tunduk dengan Tuhan, terus pelayanan kita ini kepada siapa? Baik itu kepada Tuhan secara pribadi maupun dalam pekerjaannya. Semuanya diperlukan ketundukan hati. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan karena itu tunduklah kepada Allah. Ya, jadi tunduklah kepada Tuhan. Allah juga menentang orang yang congkak. Di sini congkak sombong artinya bahwa di dalam ladang pelayanan itu tidak bisa kita memakai ukuran kita sendiri, saudara. Sebab kalau kita memakai ukuran sendiri, maka terjadi nanti roh kesombongan, kecongkakan. Kalau pelayanan kita berhasil, seolah-olah kita adalah yang paling hebat. Dan itu seringkali terjadi, bahkan bisa jadi saya mengalaminya. Oleh sebab itu firman ini juga menegur dan mengkritisi kita semua sebagai pelayan Tuhan, baik itu pelayan secara formal yang pernah saya katakan, maupun pelayanan secara informal. Dalam arti kita semua adalah hamba Tuhan. Dan kita semua adalah saling melayani. Baik dalam keluarga, pekerjaan, dan dimanapun. Oleh sebab itu, pagi hari ini bertambah majulah kita supaya mengerti dan memahami. Jadi modal untuk menang pelayanan yang tunduk kepada Tuhan. Berikutnya, poin yang pertama setelah kita tahu dalam Yakobus itu, otoritas pelayanan adalah penundukan diri. Jadi kalau saya simpulkan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 itu sampai ayat ke-7, itu artinya bahwa otoritas pelayanan ada di dalam penundukan diri. Kenapa dikatakan demikian? Supaya tampak kita ini tunduk pada siapa, maka saat kita melayani, itu melihat buahnya. Orang lain merasakan, apakah benar saya menundukkan diri atau tidak. Tapi bagi orang yang mungkin sekedar pelayanan dan tidak menundukkan diri, maka buahnya pun juga dapat dirasakan. Bisa jadi buahnya merasa bahwa, wah ini pelayan Tuhan kok sakarepe dhewe, barangkali gitu ya. Atau mungkin seolah-olah, wah untuk kesombongannya sendiri. Dan ini dirasakan, saudaraku. Buah dari pelayanan penundukan diri dengan buah pelayanan yang tidak menundukkan diri itu pasti berbeda, ya. Dan jemaat kadangkala bisa merasakan, keluarga bisa merasakan bagaimana saya melayani, bagaimana juga Ibu Gembala melayani, bagaimana anak saya melayani, itu terasa, saudaraku. Apakah dengan sungguh-sungguh hati tunduk atau tidak, ya. Itu yang pertama, bahwa otoritas pelayanan ada pada penundukan diri kita kepada Tuhan. Jadi kita belajar tunduk pada orang tua, belajar tunduk pada gembala, belajar tunduk pada pemimpin kita. Itu semua belajar. Karena yang kelihatan itu.
Kalau kita dengan pimpinan saja tidak tunduk, dengan keluarga kita tidak tunduk, dengan orang tua kita tidak tunduk, dengan gembala misalnya nggak tunduk, ya berarti perlu dipertanyakan kita ini, saudara ya. Jadi itu yang pertama poinnya. Yang kedua, tujuan pelayanan. Ini sering saya sampaikan kepada saudara, bahwa tujuan pelayanan tidak lain adalah memuliakan nama Tuhan. Kalau di dalam Yohanes 3:30, mari kita baca sampai ayat 31, Yohanes 3 ayat 30 sampai 31. Ia harus makin besar, ia di sini adalah Tuhan, tetapi aku harus makin kecil. Kalimat ini sederhana, tapi prakteknya susah. Tuhan saja yang jadi besar dan saya semakin kecil. Yang ada Tuhannya tidak kelihatan, kitalah yang hebat. Itu yang terjadi. Ayat 31 katakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa saudara yang datang dari atas? Tuhan yang datang turun ke bumi. Ya, siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Jadi ini sebenarnya juga bicara otoritas sebuah pelayanan yang mendahulukan, menunjukkan dan membesarkan nama Tuhan saja. Tuhan yang semakin dimuliakan, kita semakin kecil dan semakin tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Itu pelayanan sesungguhnya, supaya dengan demikian kita tidak membelokkan pujian yang harusnya kepada Tuhan, pujian yang harusnya kepada ilah kita atau Allah kita ini, yang kita agungkan, gembala agung ini, itu ke kita dulu yang banyak, Tuhannya sedikit. Atau kita minta banyak, Tuhannya nggak dapat. Ini sering terjadi saudara, ya. Orang membelokkan pujian dan kita belajar untuk tidak membelokkan pujian itu, diarahkan kepada kita, tapi biarlah pujian itu diarahkan kepada Tuhan. Kelihatannya tadi saya katakan gampang ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tapi yang terjadi, kalau kita dalam pelayanan sudah bersusah payah, dan tidak ada yang memuji, bahkan mereka menyatakan, wah aku nggak puas pelayanannya Pak Roy, wah nggak bener ini segala macam. Padahal menurut saya mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata saya tidak mendapatkan pujian, dan saya sakit hati. Nah ini penyakit kita saudaraku, ya. Saya tidak mau terjebak dengan demikian. Biarlah orang mengatakan apapun, kita tetap syukuri, ya. Karena ukuran itu pujian bukan yang harus kita terima. Kita tidak wajib menerima pujian itu. Yang wajib menerima hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya pun belajar itu saudaraku, ya. Supaya pujian itu tidak ke saya, tapi biarlah pujian itu untuk Tuhan saya yang hebat. Amin, ya. Yang ketiga, menyadari segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhanlah yang mengerjakan untuk kita. Jadi kita ini hanya bisa berharap, berdoa saja kepada Tuhan, kemudian yang melakukan semua yang hebat itu adalah Tuhan. Kalau saudara dan saya melayani pekerjaan Tuhan, kita sudah berdoa dan kita sudah bersungguh-sungguh, kita bekerja keras, ya, sampai tidak kenal waktu, bahkan semua satu keluarga ambil bagian semuanya. Tapi ingat baik-baik, itu baru bagian kecil di hadapan Tuhan. Sebenarnya menyempurnakan pekerjaan kita itu adalah Tuhan. Jadi kita harus nyadari itu, ya. Di dalam Yesaya 26 ayat 12, Yesaya 26 ayat 12 sampai 13, ya. Yesaya 26 ayat 12 sampai 13. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jelas Bapak Ibu? Kalau pelayanan kita didasari dengan hal yang demikian, maka pelayanan kita menjadi pelayanan yang menang. Pelayanan yang menundukkan diri, pelayanan yang berjalan sesuai dengan otoritas Tuhan saja. Lah kita tidak ada apa-apanya saudaraku. Saya juga bukan siapa-siapa. Tetapi saya mau bahwa panggilan itu saya sambut. Dan saya mau bekerja di ladangnya Tuhan. Lanjut ayat 13. Ya Tuhan Allah kami,
tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami. Ya, tetapi hanya nama-Mu saja yang kami masyurkan. Jadi kita tidak bisa, saudaraku, memasyurkan nama kita tidak bisa. Orang mau model apa saja, kalau mau mencapai kedudukan dengan cara yang hanya ingin mendapat jabatan, hanya karena mau dipandang orang, hanya karena kepentingan-kepentingan kita, saya yakin orang yang begini, orang yang tidak tunduk pada Tuhan, apa yang terjadi? Sakit hati. Kenapa? Apa yang diinginkannya kadang-kala tidak tercapai. Tetapi beda kalau semuanya Tuhan yang mengangkat. Hasilnya kita serahkan pada otoritas Tuhan. Dan akhirnya apa? Selalu sempurna di hadapan Tuhan. Kalau sempurna Tuhan mengerjakan, maka sempurnalah kasih kita kepada pelayanan kita. Jadi pelayanan kita itu dilihat dari buahnya. Kalau buahnya itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu ukuran yang kita pakai, saudaraku. Sebab kasih damai sejahtera adalah bahasa surga. Bahasa yang ada di surga. Tetapi itu diberikan kepada kita saat ini. Jadi ukuran saya pribadi kalau melayani, asalkan hadirat Tuhan ada. Asalkan damai sejahtera surga itu ada. Disitulah sukacita yang besar buat saya. Bukan secara pribadi buat saya. Tetapi saya yakin Tuhan pun ikut sukacita di surga. Tetapi kalau ukurannya mau saya sendiri, saya yakin jangankan yang kita layani, Tuhan pun buang muka pada saya, ya. Dan itu saya khawatir jangan terjadi pada kita, ya. Oleh sebab itu kita sadari bahwa kalau kita menang dalam pelayanan, mulailah dengan penundukan diri. Yang terakhir, kenapa kita perlu penundukan diri? Supaya goalnya hidup kita berkemenangan. Supaya goalnya siapapun yang kita layani, keluarga yang kita layani, menang. Saya jadi gembala juga tidak mudah, saudaraku, belajar dengan ibu gembala. Ya, sama-sama belajar. Jangan sampai kita menjadi teladan, itu cacat. Dan itu tidak mudah. Meskipun seperti itu, kami pun menyadari kekurangan kami. Dan saya tahu keterbatasan kami. Oleh sebab itu saya yakin biarlah penundukan diri ini adalah modal dasar pelayanan kita, ya. Modal dasar pelayanan kita. Di dalam Titus 3 ayat yang pertama, Titus 3 ayat yang pertama, saudaraku, mari kita baca. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah, ya. Dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kenapa ini penting? Selama tidak ada penundukan diri, maka pelayan kita carpe diem. Ya, saya pun tunduk pada aturan pemerintah, saya tunduk pada sinode aturannya, dan saya tunduk pada orang-orang yang mempunyai jabatan, karena saya tahu mereka semua dipakai untuk supaya saya berjalan sesuai hikmat Tuhan. Dan setelah itu, saya mampu melakukan pekerjaan baik. Bukan karena saya hebat, tapi Tuhan kita hebat. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita berjumpa kembali di minggu yang akan datang, dan kiranya Tuhan menolong saudara. Haleluya.